Berarti intinya di balik kesuksesan suami ada istri yang jadi TKI. Iya, yang 10 tahun belum punya apa-apa. Jadi orang seperti ini yang istimewa di sisi Allah, Kang Abang. Masya Allah. Ya Allah, saya minta iPhone 15 Pro minimal tuh 256 GB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara Ngopi, Ngobrolin PMI. Di sini kita akan membahas tentang problematika, keresahan, suka dan duka PMI Taiwan khususnya. Dan umumnya buat seluruh kaum kurang tidur tapi banyak mimpi. Siapa lagi kalau bukan PMI? Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama narasumber. Ya, kebetulan ini juga ada Pak Ustadz Adi. Monggo Pak Adi perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi, atau nama panggilan Adi Al-Muhibbi. TikTok Kang Adi. Facebook Adi Al-Muhibbi. Kemudian Facebook juga demikian. Aslinya dari sekarang domisili di Indramayu. 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 Alhamdulillah. Posisi di sini kerja TKI atau bisnis atau apa nih Pak Adi? Di Taiwan, alhamdulillah kita sama itu PMI. Ya, jadi pekerja migran Indonesia. Alhamdulillah ya. Jadi buat teman-teman barangkali mau gabung di acara kajian kita juga boleh. Mungkin yang dekat dari area Changhua. Pokoknya kalau misalkan mau gabung, monggo setiap malam Sabtu. Ya, Pak Adi. malam Sabtu. Insya Allah setiap malam Sabtu kita buka acara ini. Nah, untuk yang ini kan episode pertama. Nah, kita yang ringan-ringan dulu. Ya, santai, relax. Jadi nggak perlu yang tinggi-tinggi. Ya, jangan relax dulu ya, santai dulu. Relate. Jadi Nah, ini juga kebetulan Pak Ustadz Adi ini orangnya Gen Z juga. Gen Z dan milenial. Jadi ngikutin zaman. Kalau Ngikutin zaman. di episode kali ini kita mau ngebahas IT sumber rezeki. IT itu adalah singkatan. IT itu adalah ikhtiar dan tawakal sumber rezeki. Maksudnya seperti itu. IT. Jadi saya singkat jadi IT. Nah, IT itu kan sumber rezeki. rezeki. Nah, maksudnya Masya Allah. bukan teknologi ya. Iya, benar. Ini di sini kita mau bertanya ikhtiar dan tawakal yang sesuai dengan syariat Islam tapi mudah dipahami secara lokal dan dipahami secara orang-orang awam gitu loh. Ringan gitu, yang ringan. Mungkin Pak Adi boleh menjelaskan ikhtiar dan tawakal itu secara milenial dan Gen Z seperti apa? Monggo. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagus ini Kang April. Ada bahasa tentang apa itu ikhtiar dan apa itu tawakal. Dan ini insya Allah sangat relate lah dengan kehidupan kita, PMI dan teman-teman yang mungkin sekarang lagi berjuang. Ikhtiar itu adalah bahasa Indonesia yang mengadopsi dari bahasa Arab. Ikhtiar. Secara gampang ikhtiar itu ya berusaha. Jadi makna ikhtiar yang paling mudah untuk dipahami kita itu ya, setiap kita berusaha itu namanya ikhtiar. Nanti penjabaran nanti ya. Siap. Ini mudah dipahami. Ikhtiar adalah kita ingin sesuatu kita usahakan, itu namanya ikhtiar. Kemudian untuk tawakal. Tawakal itu hati kita, di samping kita ikhtiar berusaha tadi ingin menggapai apa yang kita inginkan, hati kita itu pasrah kepada Allah. Jadi memasrahkan, kita berikhtiar, kemudian hati kita itu memasrahkan kepada Allah. Ya Allah, ini saya udah ikhtiar, hasil akhir saya ngikut ke takdirnya Engkau, wahai Allah. Itu tawakal. Itu secara singkat padat. Nanti. Oke, siap. Seperti itu. Pertanyaan gini, nah misalkan ya, kita kan ikhtiar nih. Nah, tidak dibarengi tawakal itu kan tetap sama dapat imbalan. Nah, kalau misalkan ikhtiar tidak dibarengi dengan tawakal itu, apakah pendapatan kita itu termasuk rezeki atau rezeki yang kurang baik atau gimana tuh Pak Adi? Jadi ini perlu diluruskan dan perlu diperjelas. Namanya orang kalau udah ikhtiar itu, dia otomatis sudah masuk ke tawakal. Cuma hanya persentase aja yang mungkin berbeda. Iya. Karena ikhtiar itu adalah bentuk dari
bagian dari tawakal tadi. Karena orang itu mau berikhtiar, berarti dia udah menjalankan perintah Allah. Karena kalau dijelaskan lebih detail, ikhtiar itu adalah kita memberdayakan seluruh anggota tubuh kita. Artinya tangan kita, kaki kita, pikiran kita, tenaga, ataupun kalau yang mungkin IT, maksudnya IT yang sesungguhnya, kayak April ini kan, teknologi gitu. teknologi, Ya. karena sampean mungkin oleh Allah diberi kelebihan bisa ngedit, sampean menggerakkan tenaga, pikiran, mata, untuk laptop, untuk apapun, itu kan bagian dari ikhtiar. Lah ikhtiar itulah bentuk kita telah menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena kita menggunakan anggota tubuh kita untuk ikhtiar, untuk berusaha menggapai apa yang kita inginkan. Misal kita pengen uang lewat medsos, kita ngedit, itu kan semuanya ikhtiar. Kita pengen sesuatu, kita kerja Taiwan, itu ikhtiar. Nah, orang kalau udah berikhtiar itu udah masuk ke, sebenarnya udah masuk ke pintu tawakal. Cuma mungkin persentase yang berbeda. Nah, sekarang terus bagusnya bagaimana? Nah, bagusnya seperti ini. Kalau mau ibaratnya mau lebih jelas, lebih detailkan adalah ikhtiar itu bentuk kita menjalankan perintah Allah atau taat kepada aturan Allah atau perintah Allah. Kita disuruh pengen sesuatu ya harus berusaha. Kemudian tawakal itu adalah bentuk kita beriman kepada Allah. Itu Kang Amri. Berarti dalam arti di sini sekalipun kita bekerja itu udah termasuk ke hukumnya ikhtiar dan tawakal. Iya, tinggal persentase aja mungkin. Iya, mungkin. Kalau lebih didalami ya otomatis kita paling enggak ikhtiar itu menjalankan semua apa yang kita inginkan, semua anggota badan kita curahkan untuk menggapai apa yang kita inginkan, itu ikhtiar. Nah, tinggal hati ini gitu. Karena secara secara individual seseorang itu dia pasti udah ta'aluk sama Allah. Dia pasti punya prinsip tetap sing ngatur sing ngajat lombok lah bahasa. Artinya itu udah tawakal seperti itu. Cuma persentase mungkin bagi orang yang sudah tawakalnya bagus ya dia ikhtiar menggunakan seluruh anggota badannya, hatinya itu ta'aluk sama Allah. Hatinya itu bertaut sama Allah. Jadi ya Allah, ini saya udah usaha, saya udah ngedit, saya udah kerja ke Taiwan, semisal kayak teman-teman yang di Taiwan, saya udah kerja kayak gini, ya semoga engkau berkahi rezeki hamba. Lah itulah bentuk dari dia itu udah ikhtiar yang total, kemudian juga udah bentuk dari tawakal. Karena dia di hatinya tuh kalau dilafalkan, diucapkan, dia ngomong, ya Allah saya udah berusaha nih loh. Nah sekarang saya ikut takdiran jenengan ya Allah. Nah itu seperti itu penjabaran. Ya. Terus nih yang jadi perbincangan di Taiwan kan seperti ini Kang Adi. Kadang-kadang kan kita udah ikhtiar sama dengan orang-orang yang lain gitu kan. Tapi ini kadang-kadang mohon maaf, kenapa kadang-kadang ikhtiar sama tapi penghasilan beda? Itu kita bisa ikhtiar dulu ya. Kita bicara ikhtiar dulu. Usahanya sama ya tapi kan? Hasilnya berbeda. Kadang-kadang kan udah ada yang baru 1 tahun di sini udah dapat rumah, ada yang udah bertahun-tahun di sini belum dapat apa-apa. Nah, apakah itu udah termasuk takdir yang dituliskan oleh Allah sejak dari lahir? Apa emang ada kekurangan kita yang membuat kita belum mencapai tujuan gitu? Ya. Gimana itu? Ada 2 jawaban. Sesuai dengan 2 pertanyaan tadi. Yang apakah 2 kali tadi? Ada 2 jawaban. Yang pertama adalah kembali ke pribadi orang itu masing-masing. Sama-sama, contoh kita sama-sama PMI kerja di Taiwan. 3 tahun berangkatnya sama, mungkin kerjaan juga di pabrik mungkin sama. Tapi kok beda? Itu 3 tahun mungkin dapat rumah lah, apa pondasinya atau apa. Ada yang 3 tahun nggak dapat apa-apa. Nah kita kalau lihat luarnya orang memang nggak bisa. Kita kalau lihat luarnya hanya bisa menilai. Artinya kita menilai kan luarnya orang kan. Tapi kita nggak pernah tahu dapur orang tersebut. Kadang berangkat ada yang memang dia tinggal cari uang untuk bikin rumah. Memang berangkat Taiwan pengen bikin rumah. Dan dia punya modal. Ada yang berangkat modalnya pun utang. Mungkin pinjam ke BRI, atau mungkin gadekan sawah, atau bahkan jual mungkin, atau mungkin apalah dijual. Dia berangkat pun utang, dan juga ada yang mungkin berangkatnya pun pakai biaya yang pinjem, dia pun niatnya ke Taiwan untuk bayar utang. Nah, jadi kita nggak bisa nilai itu sama-sama 3 tahun, sama-sama kerjanya, tapi hasilnya kok berbeda. Itu yang pertama dinilai seperti itu. Kita nggak pernah tahu dapur orang, masing-masing orang kita nggak pernah tahu. Makanya kita dalam syariat Islam tuh
diusahakan untuk selalu husnudzon sama orang. Ah, Walaupun itu celah berprasangka baik itu cuma 1%, tetap harus diutamakan. Iya. Kita jangan sampai menjudge seseorang itu, wah ini ngawur, ini pasti ini di Taiwan boros ini, wah iya, ini iya. menghamburkan uang. Padahal kita nggak pernah tahu dapurnya orang-orang itu kayak apa, kita nggak pernah tahu. Berarti- Itu yang pertama. Oh, yang keduanya. Yang kedua tadi sesuai sama yang tanyakan tadi, apakah itu juga udah sesuai takdir Allah? Bisa jadi. Oh. Tapi kita justru semisal ada orang yang setelah kita tahu-tahu mungkin kita tahu orangnya sama-sama, berangkat ke Taiwannya sama-sama, Ah, modal sama, kita kenal, mungkin sama-sama nggak punya utang, Iya. memang ke Taiwan pengen bikin rumah lah, ah. dua-duanya sama, nggak punya utang juga, pengen bikin rumah, tapi satunya benar, satunya tidak. Nah itu bisa jadi itu memang takdirnya Allah. Ah. Dan Allah tuh maha mengetahui, mungkin bagi si orang yang gagal itu belum baik saat itu untuk punya rumah. Oh. Jadi itulah pentingnya kita husnudzon sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Oh, intinya harus Seperti itu. selalu berprasangka Iya, baik. harus. Ah. Karena kita, ya itu tadi kita nggak pernah tahu ketika Allah itu maha tahu lah dengan kondisi kita. Ah. Kadang kita ingin sesuatu tapi menurut Allah nggak baik, nggak akan dikasih itu sama Allah. Oh, iya, iya. Seperti itu. Nah, ini buat teman-teman perlu digarisbawahi ya. Jadi jangan bersedih nih kalau misalkan yang udah 10 tahun atau 12 tahun di sini belum dapat rumah, mungkin belum saatnya punya rumah. Ya siapa tahu ya kan, Allah berkata lain, tiba-tiba dia pulang, tiba-tiba langsung jadi. Nah ini mumpung saya ingat juga ini, Gimana? tadi yang 10 tahun belum punya apa-apa, Ah. oleh Allah belum ditakdirkan, mungkin pengen punya rumah, tapi 10 tahun belum juga punya. Karena mungkin bisa jadi selama kerja itu membiayai anaknya sekolah, Oh, iya, benar. atau mungkin ke pesantren, atau kuliah, atau jadi apa. Jadi orang-orang seperti ini istimewa di sisi Allah, Kang Abah. Masya Allah, gimana ini? Istimewa. Bisa kayak ini gimana? Karena dalam satu hadis nih, saya bacakan biar tambah mantap ini. Oke, Nggak oke. apa-apa, kita selingi ya. Ah. Nabi pernah bersabda seperti ini. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Bahasa nabinya dinar, karena zaman dulu dinar kan. Ah. Sekarang uang. Iya, iya. Uang yang engkau infakkan di jalan Allah. Ini sabda Rasulullah, hadisnya sahih, Kang Abri. Sahih itu benar-benar Nabi mengucapkan, dan ini untuk apa? Biar teman-teman yang lagi sedang bekerja, sedang berjuang untuk keluarga, membiayai anak sekolah dan lain-lain itu merasa bahagia dengan hadis ini. Jadi Nabi bersabda, uang yang engkau infakkan di jalan Allah, bisa nyumbang masjid, bisa nyumbang apapun, pokoknya sabilillah itu macam-macam. Wa dinar anfaqtahu fi raqabatin, dan uang yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak dulu. Sekarang nggak ada budak, berarti lewatin. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan uang yang engkau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan uang yang engkau infakkan untuk keluargamu. Ini yang poinnya. Jadi uang yang kita infakkan untuk keluarga kita, kata Nabi itu. Ahlun itu siapa sih? Keluarga itu. Ahlun itu ya, kalau wanita zaujun suami, kalau Kang Apri ya zaujatun istri, Iya. ummun ibu, abun bapak, terus aulad anak-anak atau waladun anak. Jadi masuk kategori keluarga adalah istri kita atau suami kita, Iya. ibu kita, bapak kita, dan anak-anak kita. Itulah keluarga kita. Nah, uang yang kita infakkan untuk keluarga kita, kayak teman-teman yang kerja ini nafkahi istrinya, atau membantu suaminya, atau menyekolahkan anak-anaknya, membeli orang tuanya, kata Nabi, a'dhamuha ajron, pahala yang paling gede di antara semua tadi itu adalah yang engkau infakkan kepada keluargamu. Masya Allah. Jadi mengalahkan Kang April nih, seandainya punya uang, infak ke masjid, ke pondok, ke musola, ke rumah-rumah Quran, TPQ, madrasah. Terus Kang April juga mungkin zaman dulu budak dimerdekakan lah. Iya. Dan Kang April juga infak ke orang miskin, bantu orang miskin, sedekah infak gitu. Dan Kang April juga ngasih keluarganya. Di antara keempat hal ini yang paling gede pahalanya, mengalahkan infak ke masjid, ke musola, mengalahkan infak ke orang miskin, itu adalah ketika Kang Apri punya rezeki menafkahi keluarga Kang Apri, ngasih anak istri. Itu pahalanya lebih gede daripada yang lain tadi. Nah ini motivasi, dan biar teman-teman yang mungkin sudah lama di Taiwan itu tetap semangat. Karena jenengan semua adalah pejuang, dan infak yang diberikan ke keluarga, ke anak, ke suami, ke istri, ke orang tua, itu semua itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah, ini poin penting juga buat saya. Jadi
jangan dengerin ngomongin tetangga Ya, ya. nggak usah. Tangga yang gitu-gitu, kita yang kerja, tangga yang gitu gitu Iya. ya Pak Adi. Berarti Pokoknya ini siapa tahu Kang Apri. monggo. Karena nggak usah ikut omongan orang. Kita itu fokus ke diri kita sendiri. Oh. Masalah ekonomi ya kita fokus, kita nikmati kerja di sini. Kita harus banyak syukurnya sama Allah. Kita banyak orang yang mungkin susah, Yeah. mau masuk Taiwan juga susah, kadang ini nggak bisa. Ya kita lagi di sini, ya kita syukuri ya kondisi saat ini nih. Kemudian nggak usah gampang dengar omongan orang lain. Karena orang yang suka dengan kita, dia akan banyak memuji kita. Oh. Dan orang yang nggak suka dengan kita, itu pun akan terus mencari kesalahan kita. Oke ya. Nggak ada habisnya itu. Relate. Ya, nggak ada Relate, habisnya. ya. Dan ini maksud penutup bab masalah nggak usah memberi orang lain tuh ridhon nasi ghoyatun la tudrok. Kita ingin semua orang senang dengan kita itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jadi kita ingin semua orang senang dengan kita, cocok dengan kita itu sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Berarti Goyah itu cita-cita yang Heeh. tidak akan bisa kita temui. karena Nabi Muhammad pun tidak semua orang senang. Iya. Betul sekali. Benar. Ini harus dipahami juga buat teman-teman. Tidak semua apa yang kita lakukan di sini Ya. benar menurut orang lain. Nah, Iya. seperti itu. Nah, ini untuk masalah tadi saya belum selesai nih Kang Adi. Misalkan kita kan udah dituliskan nih rezeki dan ini. Kalau kita misalkan udah mentok nih, ya Allah saya tuh pengen banget sesuatu, terus saya tuh sholat, tahajud dan meminta benar-benar itu kayak tawakal lah sama Allah itu, wah saya pengen ini, itu bisa nggak kita dapatkan? Bisa. Hmm. Bisa. Jadi dalam syariat Islam nih Kang, kita mau nggak mau kan bahas syariat. Iya, kan iya. kita minta Iya, sama iya, Allah. nggak apa-apa. Seru nih, Jadi ud'uni astajib lakum. Ini ayat Quran. Heeh. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Oh. Sekarang yang perlu kita praktekkan adalah kita sama-sama kan doa sama Allah. Iya. Yang perlu kita adalah kita cari momen tertentu. Heeh. Kita perbaiki pribadi kita. Heeh. Hubungan dengan Allah kita perbaiki. Iya. Terus apa yang kita inginkan silakan doakan sama Allah. Oh. Itu pasti dijabah. Heeh. Prinsip doa itu seperti ini. Dan ijabah itu nanti terserah Allah. Jangan dibayang kayak di film-film Kang April. Iya. Doa sekarang datang. Oh. Ya Allah saya pengen nyambil datang. Nah, itu nggak masuk akal. Iya. Tetap Allah punya sunatullah, punya tatanan. Mm. Ketika contoh Kang Apri doa nih, ya Allah saya pengen punya mobil yang mungkin Innova Revron. Nah, ya keren lah. Iya. Doakan nggak apa-apa, minta sama Allah, nggak apa-apa, disebutkan nggak apa-apa. Ya. Tapi kamu jangan bayangkan besok langsung dapat. Oh, iya. Nanti bisa jadi dengan Kang Apri nanti usaha lancar. Ah. Itulah Allah mengabulkan doa Kang Apri. Oh, Masya Allah. Kadang usahanya lancar, akhirnya suatu saat nanti mungkin Kang Apri pengen Innova Revron, belum keturutan, keburu Kang Apri beli Avanza. Oh, alhamdulillah. Tapi pokoknya kan tetap mobil. Iya, mobil. Iya. Itu. Ya itu relate. Jadi Nah. saya mau cerita nih, Adi. Jadi waktu itu saya tuh kan keluar dari pabrik kaosum, nggak punya uang. Pas itu kan nggak punya uang nih. Kebetulan saya ada kerjaan nih. Ada kerjaan itu yang mengharuskan saya beli sesuatu yang harus ya kayak buat kebutuhan media ya kan. Kerjaan itu saya nggak punya uang. Kebetulan tuh baru 1 bulan saya kerja. Saya lihat tabungan saya cuma ada 16.000 gitu kan. Sedangkan yang saya mau beli itu lebih dari itu. Ya. Saya tuh mikir gini. Jujur Kang Adi. Sholat saya itu setiap hari saya minta. Saya sebutin spesifiknya. Jujur nih ya. Ya Allah, saya minta iPhone 15 Pro minimal tuh 256 GB. Saya sebutin spesifik warnanya. Teman saya sampai ketawa kalau saya lihat doa kayak gitu. Kamu doa kayak gitu ya. Mau gimana lagi, kata saya udah mencoba. Dan itu gak apa-apa itu, boleh. Boleh. Jadi itu Masya Allah banget tuh ya. Dalam 1 bulan saya berdoa kayak gitu, nggak berhenti. Sampai tadinya saya nggak tahu niat tahajud, sampai saya lihat Google dulu, wah sholat tahajud itu seperti apa gitu kan. Sama saya sholat tahajud juga saya minta. Masya Allah. Nah benar itu, ini real ini real. Ini kejadian saya ini waktu tahun 2022. Nah saya buka tabungan ada 16.000, terus saya tambahin 10.000, ada 22.000. Pada waktu itu saya paksain, wah saya nggak bisa ini kalau nggak beli. Saya maksain mau niat kredit. Udah kredit nih, kali udah kredit nih, udah dapat handphonenya nih, ya kan? Lucunya gini. Saya mikir lagi, waduh, ini HP kata saya buat kerja, dan kerjaan saya ini
berkaitan dengan orang-orang yang berilmu, maksudnya orang-orang penting di bidangnya gitu. Wah, ini nanti ribanya gimana? Ya dalam hati saya ribanya ini, Allah kata saya ribanya gimana? Ya mau gimana lagi, orang saya cuma bisa ngeredit ya kan. Waktu itu ngeredit, akhirnya saya beli kredit, udah deal, bayar 3 kali kan. Kalau kredit itu kan hukumnya riba ya kan. Saya tahu, paham betul hukumnya riba. Cuman saya gimana lagi? Saya bikin konten sama yang jualan HP-nya, dilihat sama teman saya. CC HP baru ya kan, ya SMS tuh sama teman ya. Terus saya, enggak oh, ini kreditan, enggak mungkin lah April kok kredit kata dia gitu. Enggak, serius ini kredit kata dia. Jangan pernah langsung mati. Kenapa kamu kredit HP? Enggak boleh kayak gitu tuh riba. Kemarin enggak punya duit. Kenapa kamu ngomong sama saya? Alhamdulillah Kang Adi, 20.000 tuh enggak minjem saya, dipinjemin. Dipinjemin, enggak minjem. Enggak minjem tapi dipinjemin. Dipinjemin. Kan beda itu, beda. Beda ya. Dipinjemin 20.000. Lah, Besoknya lagi saya lunasin. Masya Allah. Saya datang ke konternya, saya mau lunas HP. HP yang mana? Coba lihat ininya Pak. Ininya kan apa namanya? Resi gitu. Ya resi. Dia langsung bilang gini, loh, kamu baru kemarin ini kredit, kenapa dilunasin? Kata saya. Saya nggak mau riba, tapi saya kan perjanjian kemarin kan gitu kan. Kata saya, kalau saya lunasin di bulan ini, berarti saya nggak kena riba, kata saya. Kayak gitu. Nggak kena casnya. Nggak kena casnya. Oh ya udah nggak apa-apa. Dia ngomong kayak gitu. Wah, ini gimana ceritanya sih kata dia gitu kan. Alhamdulillah saya dapat rezeki kata saya. Masya Allah, itu benar-benar real. Kata saya, Masya Allah kata. Nah itu saya sambung. Gimana? Sampai ada 2 kata yang menarik tadi. Tidak meminjam tapi diminjami. Lah, dipinjami itulah Allah mengabulkan doa Kang Apri. Masya Allah. Nah, itu. Jadi doa itu jangan pernah dibayangkan sekali lagi pengen HP langsung jatuh HP. Allah membuka teman hati teman itu loh. Itu kan enggak di dunia enggak ada kebetulan. Iya, betul. Kata daun jatuh dari pohon kan semua Allah menjatuh. Betul. Jadi yang membuka Kang Apri mungkin doa tahajud itu, terus doa sungguh-sungguh. Akhirnya Allah mengijabah. Allah buka tuh hatinya orang tuh. Wasilahnya itu lantarannya nge-live. Lihat kan Kang Apri. Lihat. Kenapa riba? Iya. Allah buka lah hatinya. Dan itu asar atau akibat dari doa Kang Apri. Masya Allah. Dan saya tambahkan untuk doa ini, nggak usah khawatir. Jangan pernah mikir, saya siapa sih kalau doa? Saya belum baik loh. Sholat berantakan, saya juga orang yang mungkin masih berlumur dosa. Gitu. Iya, apakah boleh saya doa? Sangat boleh. Sangat boleh. Begini logikanya teman-teman. Atau saudaraku semuanya. Orang Taiwan, dia tidak muslim. Tapi kaya. Nah ya itu. Nah kenapa? Nah ini ada satu lafal yang mungkin kita baca setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu kita pahami. Allah punya sifat Rahman. Rahman itu Allah Maha Pengasih. Iya kan, maknanya pengasih. Artinya apa? Semua hambanya akan dikasih oleh Allah tanpa terkecuali. Baik orang Islam, orang Buddha, mau Kristen, mau apa Yahudi, semua dikasih. Mau yang mungkin ateis dan lain, semua dikasih oleh Allah. Tapi Allah punya sunatullah. Orang Taiwan sukses, mungkin dia dilatih untuk bisnis. Punya sunatullah, punya aturan. Mau dia Islam pun kalau nganggur dia nggak dapat apa-apa. Dia nggak menguasai dunia, dia nggak menguasai IT, ya nganggur. Iya. Tapi orang yang mungkin nggak agama Islam pun, kalau dia memang menjalankan sunatullah di aturan-aturan yang ditetapkan Allah, pengen kaya, usaha bisnis, itu ya kaya. Artinya pengasih itu semua dikasih oleh Allah tanpa terkecuali. Jadi doa pun apalagi yang kita sudah Islam, walaupun masih nggak karu-karuan Islamnya, itu nggak masalah. Doalah sama Allah, minta sama Allah, pasti dikasih. Nah orang Taiwan aja nggak Islam dikasih kok. Iya. Itu cara logika berpikirnya. Jadi yang teman-teman yang masih ini jangan usah malu, doa sama Allah yang sungguh-sungguh. Iya. Minta sama Allah. Kayak tadi Kang Apri tadi. Nanti jalan akan dibuka oleh Allah. Dan berisi doa itu supaya mantap adalah harus mantap. Supaya mudah ijabah harus mantap. Jadi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan kalian harus yakin doa itu dijabah. Jangan pernah ragu. Ya mantap saja. Masalah kapannya? Ya. Kembali ke bahasan tawakal tadi. Iya. Dan doa itu mau ikhtiar kan? Doa itu mau ikhtiar. Jadi kita menggerakkan semua yang kita miliki, indrawi kita ini, mulai tangan, kaki, tangan kaki kerja, mata untuk kerja melihat, mulut, hati itu nanti untuk dipakai doa kepada Allah. Dan harus yakin doa itu dijabah. Dan yakinnya tawakal. Berarti doanya ke angkat tangan ini ikhtiar.
hati yang harus yakin ini doa saya pasti ijabah, itu adalah bentuk dari tawakal. Oh. Kita pasrahkan, jangan ragu. Berarti kita itu artinya boleh meminta sesuatu dalam berdoa. Sangat boleh. Berarti misalkan nih, saya cuman tawakal terus sedikasihnya aja. Itu gimana Pak Adi? Maksudnya saya tuh nggak minta, ya Allah saya pengen minta ini. Berarti itu nggak punya nggak punya greget gitu, nggak punya greget ya, karena kalau bahasanya greget. Atau bahasa orang yang tawakal nggak mau ikhtiar. Iya gitu, udah saya dikasih sedikasihnya aja lah. Saya iya. udah, yang penting saya pasrah aja lah, manut aja lah. Iya. Orang yang tidak berikhtiar, berarti dia telah melanggar ketaatan kepada Allah. Dia telah melanggar bentuk taat kepada Allah. Karena ikhtiar itu, melakukan ikhtiar itu kan adalah ketaatan. Iya. Orang nggak mau ikhtiar, itu dia telah menodai atau melanggar ketaatan kepada Allah. Jadi contoh tadi, kamu nggak pengen ke Taiwan misal? Enggak lah, saya gini aja. Nanti kalau waktunya punya sawah sendiri, punya rumah sendiri. Tapi dia nggak usah, nggak ikhtiar. Itu dia telah melanggar, menodai bentuk ketaatan kepada Allah berupa ikhtiar tadi. Seperti itu kan. Berarti tawakal juga kurang kalau tidak disertai ikhtiar. Makanya orang yang tidak ikhtiar, dia telah mencederai atau menciderai, atau dia telah merusak ketaatannya kepada Allah, menodai ketaatannya kepada Allah. Nah, kebalikannya, kalau orang nggak tawakal bagaimana? Dia telah merusak imannya kepada Allah. Oh, berarti ada dua jalan. Ikhtiar itu bentuk ketaatan, tawakal itu bentuk dari iman. Kita percaya sama Allah, kita pasrahkan. Iya, betul. Jadi itu harus balance. Artinya ya ikhtiar, ya tawakal. Berarti intinya ada dua jalan, yaitu iman dan. Nah, berarti buat teman-teman nih, jangan sampai ya tawakalnya aja nggak boleh, ikhtiarnya aja juga boleh. Dua-duanya harus balance. Karena IT itu adalah sumber rezeki ya. Jadi tetap ikhtiar. Kita pengen rumah, ya ikhtiar. Gimana supaya pengen? Kan orang tuh beda-beda. Ada yang punya privilege yang mungkin dia anak orang kaya, itu baru dibahas. Beda dengan kita. Kita kan generasi perintis nih, bukan pewaris. Oke. Nah, kita nih perintis, bukan pewaris. Berarti dua-duanya keren, tapi kita lebih keren karena kita merasakan suka dukanya berjuang. Masalah aja bener sih. Kalau di Taiwan tuh kerasa banget. Kita perintis. Artinya kita pengen rumah harus berjuang. Kita pengen mobil harus berjuang. Kita pengen anak kita sukses, sekolah tinggi kita harus berjuang. Kita kan perintis. Ya semoga anak kita nanti bukan perintis tapi pewaris. Insya Allah lah. Mudah-mudahan dari orang tuanya udah sukses duluan gitu ya. Nah, medsos kita harus dibangun. Makanya yakin itu bahasa syariat Kang April. Kalau bahasa pesulap tuh kita harus mensugesti diri kita. Itu penting. Suka sendiri baru orang lain. Iya. Artinya kita bismillah. Kita dalam syariat itu kita kayak tawakal, pasrah. Itu bahasa syariat kan. Nah, yakin itu bahasa syariat. Kita harus yakin ini. Bismillah, kita tawakal, ikhtiar, kita harus yakin sama Allah. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Terus mantap minta sama Allah, bareng dengan ikhtiar tadi, nabung, kerja, dan diatur kan. Nah, itu ikhtiar. Kemudian kalau bahasa pesulapnya sugesti, kalau kita mensugesti bahasa diri kita ini, trigger, kita akan sukses. Kita akan punya rumah. Bismillah. Nah itu nanti dibandingkan dengan tawakal itu keren. Saya akan punya rumah. Bismillah ya Allah. Saya punya rumah. Bismillah. Nah ini terus gimana nih Kang? Kalau misalkan ada seorang suami ya kan, istrinya di Taiwan nih, tapi dianya ya kandelin istri aja gitu, dia nggak kerja. Nah itu mohon maaf nih, kita nggak bicara di Taiwan. Ya, ini kita nggak ngomong seseorang lah. Kita bahas umumnya aja. Alien nih. Ini kita ngomongin alien nih. Kalau misalkan ada seorang suami, terus istrinya doang yang kerja, misalkan istrinya ke Taiwan nih, suaminya di rumah. Tapi mohon maaf ya, kurang sukses. Itu seperti apa nanti? Buat ini suaminya gimana nih? Suaminya nyantai-nyantai. Dia menikmati hasil dari istrinya. Iya, seperti terus kayak bertanggung jawab, nggak dikembangin malah dipakai nyantai lah ya. Iya. Ya, biasanya kan banyak nih. Ini banyak. Alien lah ya. Alien ya. Atau di Konoha. Bukan di kita lah ya. Bukan. Soalnya manusia nggak mungkin begitu. Iya. Jadi ininya gini. Ini ya mau nggak mau bahas syariat. Karena dalam rumah tangga itu kan ketika seorang laki-laki dia sudah mengucapkan lafal qabul ketika dinikahkan itu, saya terima nikah dan kawinnya gitu, maka langsung dia punya konsekuensi
menafkahi 3 hal kepada istrinya. Itu semua ada ayat Qur'annya, semua ada dalilnya. 1, nek kata orang Jawa, sandang papan pangan. Sandang itu pakaian. Itu kewajiban suami untuk memberikan pakaian yang layak untuk istrinya. Iya. Yang nutup aurat lah ya. Ada pakaian di rumah, pakaian jalan, itu suami yang wajib memberi. Ah. Sandang. Kedua papan rumah. Tempat tinggal. Iya. Yang layak untuk istrinya sesuai kemampuan suami. Nah, yang ketiga adalah pangan. Ngasih makan. Sehari makan berapa kali, standarnya kehidupan di kampung tersebut. Iya. Itu semua kewajiban suami kan. Seandainya ada seorang istri, dia merantau kerja di luar negeri dan punya penghasilan, niatnya membantu suami, kewajiban suami nggak gugur. Nggak gugur. Iya. Dia tetap harus ikhtiar sama bu dia. Akhirnya di rumah ya tetap harus susah. Kerja apapun itu mungkin serabutan, apa kuli bangun tidak masalah. Tetap disediakan untuk nafkah istrinya, seharusnya seperti itu. Nah, istri yang kerja di Taiwan itu punya kelebihan yang rangkap-rangkap. 1, dia punya amal baik kalau dia niatnya membantu suami, pahala. Besar sekali pahala. Karena kalau wanita kan nggak wajib kerja. Iya. Tapi dia mau bekerja capek dari tulang untuk membantu suaminya. Nah, suami yang seandainya dia hanya memanfaati nih, dia nggak ikhtiar, nggak usah apapun itu, pokoknya di rumah Santai lah. menikmati santai, ya tentunya itu suami yang melanggar aturan. Berarti dalam arti di sini walaupun ibaratnya suaminya mengurus anak, ibunya mungkin ya kan, ibunya dari mertuanya dan lain, tetap seorang suami itu harus bekerja. Iya, itu kodrat wajib tetap menafkahi istri. Jadi istri walaupun punya uang, suami tetap wajib menafkahi sesuai kemampuan dia. Iya. Kalau beda, seandainya ini kesepakatan bersama, ketika ya udahlah saya istrinya bilang saya akan merantau, kita sama ngurus anak ya di rumah, karena mungkin kita ke pabrik, laki-laki merantau kan perlu modal gede kan, kan kayak kita ya lumayan puluhan juta, mungkin ada pasti. yang udah mungkin istrinya berangkat dulu kan, untuk yang wanita kan kadang biayanya rendah. Asalkan kesepakatan suami nggak dosa, yaudah mas sama ngurus anak ya, anak jadi ide, nanti saya yang cari bantu untuk cari rezeki gitu. Nah itu atas keridaan sang istri ya, suami nggak dosa. Tapi tanpa ada ngurus anak, kemudian apa anak udah dewasa, suaminya nyantai-nyantai memanfaatkan dari gaji kiriman dari istrinya, ini seorang bentuk suami yang kurang bertanggung jawab. Berarti alangkah baiknya dua-duanya bekerja walaupun penghasilan suami sedikit. Tetap. Tapi kalau misalkan suami nih, istri suaminya kerjanya ala kadarnya tapi sukses gitu kan, terus punya itu bantuan dari istri ya kan, berarti itu sah-sah aja, Ustaz? Sah-sah aja. Tadi di awal nih, ketika istri itu kerja dan dia niat membantu perekonomian keluarga, itu pahalanya besar sekali. Masya Allah. Nih buat teman-teman para PRT atau yang itu mbak-mbak ya, wah Masya Allah banget, berarti Anda ini spesial ya, melebihi kita. Jadi sesuatu yang tidak diwajibkan Allah tapi Anda melakukan. Dan untuk membantu suami itu bukan main, berlipat-lipat pahalanya. Udah dapat infak yang paling gede tadi, juga tenaga, pikiran itu semua beribadah kepada Allah. Dengan catatan suaminya ridho. Terus jangan sampai karena sudah mungkin penghasilan lebih gede dari suaminya, terus merasa lebih berkuasa. Nah, itu juga jangan. Ini bahaya ini. Ini hati-hati. Iya, benar-benar. Tetap saya pesan ke teman-teman, mbak-mbak yang berjuang, tetap bagaimanapun posisi Anda adalah istri dari suami Anda, tetap taklim, tetap patuhlah, taatlah. Itu. Iya. Jangan karena penghasilannya gede, besar, suaminya mungkin hanya kuli. Iya. Seakan-akan kayak, waduh saya yang punya uang. Ya, memang uangnya benar, uang sampean, tapi kalau niatkan untuk membantu suami untuk memperbaiki ekonomi keluarga, itu pahala yang sangat besar sekali. Iya, soalnya kejadian nih, ini rumah saya loh. Kalau ada ustaz yang berbicara seperti ini, kan nggak boleh wanita merantau. Iya, memang benar. Tapi memang nggak boleh orang wanita pergi sendiri kerja. Iya. Itu memang dalam syariat nggak boleh kan. Tapi si ustaz tadi kalaupun menjawab nggak boleh, berarti dia memang nggak tahu kondisi lapangan. Beda kita ini. Iya, betul. Kondisi lapangan. Orang berketewan tuh macam-macam, atau nggak aja tema lah, berangkat kemanapun, ke Malaysia, ke Arab. Jadi nggak harus dihukumi mutlak haram. Apa dulu tujuannya? Ketika mentok nih, contoh di rumah ada utang atau untuk biaya sekolah, dengan suaminya juga pas-pasan kerja
bangunan dan kurang, terus niat membantu supaya anak bisa sekolah tinggi, mungkin bisa masuk pesantren, terus membantu ekonomi keluarga, suami punya modal dan lain, dan suami juga tanggung jawab. Nah ini kan ibadah. Yang penting si mbaknya tadi atau teman-teman wanita ini yang kerja ini tetap jaga syariat sekuat tenaga, jaga aurat sekuat tenaga, nggak begitu ngobrol dengan lawan jenis, nggak nongkrong sana sini, nah itu ya aman. Tiba-tiba dari rumah, Nah biasanya sampai ke sini beda. beda. Itu yang jadi masalah. Tapi kan kita nggak boleh menjadi seseorang Ya, sama betul seperti sekali. itu. Berarti intinya di balik kesuksesan suami ada istri yang jadi TKI. Iya, iya. Benar-benar masuk akal. Iya kan? Di balik kesuksesan suami ada istri yang jadi TKI. Boleh. Masuk ya. keren. Iya, iya. Masya Allah banget ya. Ya, terus ini kita balik lagi ke masalah yang tadi Allah akan memberikan kalau kita meminta Allah akan memberikan. Berarti dalam arti ini saya mengartikan secara logis saya tadi, mama ini saya secara saya kan. Apa? Sepertinya Allah itu kayak orang jatuh cinta mungkin sama umatnya ya. Emang dia tuh cinta banget sama umat. Jadi tapi kalau kita ngalemnya ke Allah itu akan cepat dikabulkan. Iya. Ngalem banget gitu kan ya. Nah, saya itu menurut saya ya, kadang-kadang kita cuman ya Allah aku pengen itu. Kadang-kadang tiba-tiba aja gitu. Ada orang kebeli gitu kan misalkan, terus ada tiba-tiba ada yang ngasih gitu. Mau ini kemarin itu saya ulang tahun nih, ya kan saya ulang tahun nih. Masya Allah. Iya. Ya kan April kan April. Saya nggak berharap ada orang yang ngasih, nggak berharap. Saya bisa beli sendiri ya kan. Tapi kadang-kadang, wah saya pengen ini. Tiba-tiba aja ada, wah ini sebagai teman baik saya kasih ini buat kamu. Kamu kan suka ini. Wah ternyata saya tidak meminta pun. Jadi ini perlu kita pahami konsep rezeki. Rezeki itu nggak perlu uang. Rezeki itu macam-macam. Dengan contoh 5.000 dikasih sehat oleh Allah, bisa ngatur nggak beli apa-apa yang tidak berguna, dikasih sehat rezeki, bisa ngatur memanage itu rezeki juga. Orang yang 30.000 dia nggak belum punya istri anak, tapi uangnya kemana misal itu, ya bisa jadi satu dia belum dapat rezeki bisa ngatur uang itu. Oh iya benar. Kadang beli ini, kadang foya-foya dan lain-lain kayak gosok tuku kuning. Rezeki anak soleh. Itu maksud konsep rezeki itu seperti itu. Artinya rezeki itu kembali lagi tidak hanya dinilai dengan uang, kesehatan rezeki, bisa ngatur uang rezeki, bisa sabar tidak ingin tergesa-gesa membeli sesuatu yang mungkin nggak penting, itu rezeki. Ya semua itu rezeki. Iya nih. Kita juga kemarin tuh dapat DM-an dari temen ya kan, teman TikTok kita, jamaah TikTok. Karena kita follower juga, terus menampung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga, menurut saya bagus. Biasanya kalau ada kesempatan kita bahas. Ini masalah gini, cita-cita dulu atau orang tua dulu? Ini jawabannya bisa jawaban itu satu dua-duanya dapat. Karena antara cita-cita orang tua itu bisa bersamaan, Kang Apri. Ada orang punya cita membahagiakan orang tuanya. Oh iya betul. Itu kan berarti Iya. satu dayung 20 terlampaui. Iya, saya paham. Tapi kalau secara spesifik dahulukan anak orang tua. Orang tua. Dengan mendahului orang tua, maka cita-cita akan mudah tercapai. Itu alasannya. Iya. Berarti dalam arti kayak gini, misalkan contoh ya. Saya misalkan punya cita-cita mau membeli rumah, tapi kebetulan orang tua saya ini karena banyak utangnya, berarti saya harus melunasi utang orang tua dulu. Nah ini kalau dibahas syariat itu utang apa dulu orang tuanya? Misalkan buat makan. Ya. Kalau orang tua sakit, utang yang tidak melanggar syariat. Karena ini dibahas, ditafsir, diperinci dalam syariat itu, Kang Apri. Iya. Sebagai seorang anak itu memang sangat dianjurkan untuk membantu orang tua. Itu wajib hukumnya dan pahalanya gede sekali. Iya. Apapun itu gede. Hubungan orang tua itu semua berlipat-lipat pahala. Kebalikannya, dosa juga berlipat-lipat. Saya ngumpatkan Apri, karena Apri teman, kita batur, dosanya ke 50. Tapi ketika saya ngumpat orang tua saya, bisa 100-200 dosanya. Jadi perbuatan sama-sama dosa kalau diperbuat ke orang tua itu lebih gede. Masya Allah. Pahala juga demikian. Saya ngasih Kang Apri 50, dengan saya ngasih orang tua saya 50, gede loh ngasih orang tua saya. Orang fakir mungkin saja kalah, apalagi Kang Apri nggak miskin. Nah,
kembali lagi membantu orang tua itu semisal ya dilihat kondisi ketika orang tua itu tidak karena maksiat dia kadang ada orang tua yang hobi judi. Nah, betul sekali itu yang jadi Utang masalah. riba udah diganti memang sering pinjem bank lah. Anak harus memberikan dalam kutip pelajaran ke orang tua itu bukan dalam kutip pelajaran ya, bukan mengajar atau apapun, tapi dilihat nggak harus semua kita tanggung. Biar beliaunya juga taubat kepada Allah. Seperti itu. Tapi kalau utangnya bukan karena maksiat, karena mungkin usia bangkrut atau karena dulu nyokolin Kang April ada yang sukses, bisa ini terus hutang ke bank belum lunas, wajib itu. Wajib. Jangan beli rumah dulu. Nah, ini biar jelas Kalau harus teman-teman. pilih. Iya, Harus soalnya pilih ya. soalnya ini kalau misalkan teman-teman tuh salah mengartikan. Kadang-kadang ada yang, Bu, saya tuh pengen beli ini, beli itu, ngurusin ibu terus. Nah, kadang-kadang ada orang tua juga yang kayak ini, Pak. Kadang-kadang ada orang tua yang mematok, kamu harus kirim segini ke saya, tapi uangnya belum jelas buat apa. Itulah ada orang tua yang kadang belum dewasa. Oh, ini. Makanya bahas orang tua tuh ya kompleks. Harus dijabarkan semua karena setiap orang tua berbeda-beda. Iya. Orang tua kami dengan saya pasti beda. Iya, pasti. Si A, B, orang tua 5 tuh beda semua. Nah, kalau ada orang tua yang banyak nutut ke anak, itu orang tua yang belum dewasa. Oh, berarti itu boleh ditentang? Boleh, tapi dengan adab. Boleh. Adabnya contohnya gimana? Contohnya. Semisal ada orang tua yang matok. Ah. Wes, kamu kan kerja. Kasihlah orang tuamu ini, anggap aja 5 juta lah, dia minta 5 juta. Misalkan. Kita boleh membantah tapi dengan adab. Semisal ya, dengan bahasa kita nggak boleh kasar. Orang tua itu pokoknya orang tua ini poin terpenting itu seperti budak dengan raja, Kang Awari. Orang tua itu raja, kita budak. Gimana sikap kita harus rendahnya. Di Quran itu jelas. Kita itu sama orang tua itu serendah-rendahnya. Nah, bagaimana caranya? Semisal orang tua minta 5 juta matok, ya kita bisa ngomong, Pak, Bu, punten ya Pak, ini saya bisa ngasih 2 juta. Karena uangnya ini saya nanti perlu buat masa depan saya. Itu saya pengen nabung gitu. Kecuali kalau Bapak Ibu nanti semisal ada tanggungan hutang yang memang sepanjang perlu saya bantu, nanti saya bantu. Nah, itu caranya kan, ngomong apa adanya. Kalau orang tuanya marah, ya salah orang tuanya, karena nggak dewasa. Yang penting kita ngasih keterangan. Saya lagi pengen rumah, Pak, Bapak saya ngasih segitu, buat insya Allah cukup lah buat makan. Iya. Dengan adab nyampeinnya. Nah, tapi kalau ketemu orang tua yang kayak gitu sama matok, harus minta 5 juta, 7 juta, ini buat ini. Jadi anak itu sebenarnya ketika orang tua tidak dalam kondisi fakir miskin tidak wajib untuk totalitas semuanya gitu loh. Tapi takdim bakti wajib, tapi jumlah nominal itu nggak harus gitu. Dan orang tua yang dewasa nggak akan matok, Kang. Nah, ini kembali ke sumber rezeki. Nih, Pak Ustadz tadi ini kita tuh bisa dikatakan, kalau orang-orang bilang kan kita kan nggak pulang-pulang selama, kadang ada yang 7 tahun, 10 tahun, kayak saya udah 7 tahun belum pulang-pulang. Masya Allah. Jadi ada diartikan seperti ini, katanya gila dunia. Nah, pertanyaan begini, boleh nggak sih kita tuh gila dunia itu? Maksudnya dalam arti buat daripada kita pulang di sana nyusahin orang, nyusahin saya sendiri dan orang lain, nah lebih baik kita merantau yang jauh. Itu mas saya tuh gila dunia itu seperti itu, apakah dibenarkan atau tidak? Makna gila dunia atau cinta dunia, hubud dunia itu tergantung sama pelakunya, Kang April. Jawabannya nggak bisa disamaratakan, karena orang beda-beda. Contoh, saya tanya ke Kang April, niatnya kerja tahun apa? Mencukupi keluarga. Membagai keluarga. Berarti Kang April tidak gila dunia. Kenapa nggak pulang aja? Misal ditanya kayak gitu ya, kenapa nggak pulang aja? Di sini juga banyak kerjaan, biasanya kayak gitu kan? Ya beda. Artinya jawabannya itu kenapa nggak pulang aja? Kita bisa jawab yang mungkin orang itu akan mau berpikir. Ya saya juga pengennya pulang, tapi qadarullah masih ditakdir Allah di sini gitu loh. Seperti itu. Jadi jawabannya sekali lagi, untuk gila dunia atau cinta dunia itu tidak bisa dipukul rata. Tergantung dia untuk apa. Kalau untuk nafkah keluarga itu tidak gila dunia. Nih balik lagi nih teman-teman yang suka bilang itu ibadah. Ibadah ini. Iya, ibadah. Jangan salah tafsir ya. Allah. Nah, ini satu hadis yang penting untuk supaya mumpung ingat saya. Penutup. Iya, penutup. Ibaratnya gini, al biladu biladullah. Semua negara itu negaranya Allah hakikatnya.
mau Taiwan, mau Jepang, mau Korea, mau Hong Kong, mau Singapura, mau Amerika, semua itu adalah hakikatnya miliknya Allah, semua milik Allah. Ya. Wal ibadu ibadullah. Dan semua orang kita pernah bersosial dengan orang A, B, C, Taiwan, mana, orang Singapura, semua makhluk hamba itu adalah hamba Allah. Fahaitsu asabata khairan fa'akim. Ketika engkau dimanapun berada, kok engkau bisa berbuat kebaikan, maka engkau boleh bermukim di situ. Bermukim boleh tinggal di situ. Iya. Silakan. Contoh Kang April, di Taiwan kok betah 7 tahun. Dan di sini banyak kebaikannya. Iya, betul. Ya, bisa manfaat, bisa dakwah, bisa ngaji bareng ya. Iya. Membantu ekonomi keluarga itu yang terpenting. Kang April juga bisa manfaat siar lewat TikToknya, Masya Allah. lewat media ya, membantu orang bla 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 itu kata Rasulullah dalam Musnad Imam Ahmad tadi, ketika bisa berbuat baik dalam suatu tempat itu, engkau boleh bermukim di situ. Mukim itu tidak menetap loh, dia hanya bertempat tinggal, terbatas oleh waktu berapa tahun, suatu saat pasti pulang. Itu namanya mukim. Hijrah gitu ya. Jadi buat teman-teman kesimpulannya, segala sesuatu itu udah ditakdirkan sama Allah. Iya. Begitu Allah. Selama kita masih bisa berbuat baik, silahkan tempat tinggal di situ, bermukim. Jadi buat teman-teman juga udah panjang lebar kita dengarkan untuk masalah IT ya. IT itu ikhtiar dan tawakal dan sumber rezeki. Jadi buat teman-teman jangan yang belum punya rumah di sini tetap ikhtiar dan tawakal juga. Ya, yang lagi berjuang buat keluarganya tetap ada nilai pahalanya. Silakan didengarkan secara perinci kalau misalkan ada yang kurang jelas atau kurang paham. Karena kita juga baru pertama kali podcast, jadi belum pasti ya masalah bahasanya dan segala macam. Boleh buat teman-teman yang misalkan kritik saran, kritik dan saran sangat boleh kita butuhkan lah. Terus saya buat komen mau bertanya tentang masalah tadi IT atau mungkin masalah apa, boleh kita buka buat komentar. Nanti ada sesi tanya jawab dari pembisa semuanya. Jadi untuk sekarang untuk IT kita tutup dulu. Mungkin terakhir yang tadi dari yang tadi terakhir itu setiap orang boleh bermukim di negaranya Allah dimanapun berada. Yang penting kita bisa berbuat baik. Ya, nih buat teman-teman juga yang ngerasa pengen datang ke podcast kita atau mau kumpul bareng di sini ngajuin pertanyaan langsung, kita open mic juga di sini buat teman-teman. Silahkan buat malam Sabtu ya. Soalnya kalau malam Minggu kadang-kadang kita kemana-mana. Ya. Banyak keperluan. Iya, terus terima kasih juga buat April Store ya yang udah atau mengasih fasilitas semua ini. Ini semuanya milik April Store ya. Buat teman-teman juga di sini udah ada sarung juga boleh. Ya, Lagurda juga ada sobat turun lain-lain. Pokoknya buat April Store mudah-mudahan bisa membantu dakwah di Taiwan. Walaupun ini sebenarnya bukan dakwah ya. Saya juga pendosa, iya, semua sama. pendosa. Kita Belajar baik ya. Kalau kita mengajak kebaikan, barangkali buat saya yang dulu pernah teman-teman wah April ini kayak gini ya, itu ini kita belajar semua Kang. Semua ya betul sekali. Belajar. Jadi buat teman-teman mungkin itu aja dari kita yang mau saya sampaikan untuk masalah IT ya. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Sekian dari saya April dan saya Adi. Mengucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.